Pak Akbar, ini mungkin selalu ditanyakan begitu ya kepada para pengusaha di saat kondisi nilai tukar kita ini harus berjibaku dengan kekuatan dari dolar Amerika Serikat, di mana kalau kita lihat data dari Bank Indonesia ini melaporkan DHE disimpan dalam instrumen falas ini justru menyusut di awal tahun. Padahal eksportirnya kan kita tahu ya bahwa eksportirnya bertambah. Kenapa sih Pak nggak ada selalu jadi concern adalah tetap menyimpan dolarnya di luar begitu ya? Kenapa nggak taruh di dalam begitu ya, atau mungkin dalam rupiah? Ini seperti apa nih Pak Akbar kalau Anda kembali lagi mendapatkan pertanyaan ini? Ya, yang pasti paling utama, Maria, ekosistem daripada regulasi pemerintah ini belum bisa memberikan fasilitas ataupun instrumen yang mau memberikan pengusaha untuk bisa melakukan ekspor yang sangat besar. Kita kasih contoh, Maria, di industri baja sendiri, bagaimana produk baja Cina ini membanjiri produk domestik kita. Dan sekian tahun, bahkan belasan tahun, pemerintah Cina itu memberikan insentif kepada manufaktur baja Cina bila mana melakukan ekspor ke mancanegara, mereka itu akan diberikan insentif khusus, yaitu sebesar minimal 10%. Sehingga industri baja di Cina ini barangnya saja belum sampai ke negara tujuan, dia sudah mendapatkan rebate ataupun insentif 10%. Sehingga ini memberikan ekosistem kepada manufaktur Cina untuk berlomba-lomba mengekspor produknya ke mancanegara. Andaikan pemerintah juga menghilangkan egosentris gitu ya dari semua kementerian dan lembaga dan membangun regulasi insentif kepada eksportir, ya jangankan membebaskan pajak gitu ya, ini juga diberikan insentif 10% bila mana bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Ini menjadi quick win juga, Maria, sehingga kita tidak usah permasalahkan kenapa pengusaha khususnya eksportir selalu menyimpan US-nya di luar negeri. Tentu menjadi faktor baik itu kemudahan transaksi bisnis gitu ya, ataupun kemudahan pembayaran internasional, bahkan juga regulasi keuangan sendiri yang membatasi transaksi-transaksi mata uang asing di dalam negeri itu sendiri, Maria. Nah, ini yang harus ditinjau kembali ke regulasi-regulasi khususnya Kementerian Keuangan. Artinya Kementerian Keuangan harusnya tidak melihat penyelesaian itu secara instan. Ya, artinya kalau saya memberikan pajak kepada pengusaha dalam jumlah tertentu itu sudah menjadi prestasi. Tetapi bagaimana justru pajak itu tidak perlu tinggi-tinggi, tetapi memberikan multiplier efek ekonominya kepada sektor yang lebih luas, Maria. Oke. Gitu masuknya. Oke, ini menarik sih Pak. Padahal kan kalau kita coba lihat ya, instrumennya ini sebenarnya di dalam negeri sudah lumayan variatif lah gitu ya. Kalau dilihat ya ada term deposit falas, ada SRBI, SVBI, ada SUVBI. Ini seperti apa sih kalau misalnya harus ada adjustment dari pengusaha melihat instrumen yang sudah ada ini gitu ya, agar daya tariknya tuh lebih banyak di dalam negeri. Ini seperti apa Pak Akbar? Ya itu tadi saya kira kemudahan transaksi ya. Ini kan teman-teman eksportir juga masih penuh kekhawatiran kalau misalnya devisa atau potensi devisanya yang rupiah dalam mata uang asing disimpan di dalam negeri. Karena kepastian regulasi kita kan sering berubah-berubah, Maria. Ini yang memberikan ketidakpastian ya untuk disimpan di dalam negeri. Tetapi rasanya, Maria, ini hanya satu trigger, tetapi trigger utamanya yang saya sampaikan agar pemerintah bisa memberikan stimulan bagi eksportir yang sudah mengapalkan barangnya, ini berikan insentif. Kalau tidak bisa 10%, kita coba dengan jumlah yang besar, tetapi ini memberikan sinyal kepada para eksportir khususnya bahwa pemerintah sangat concern untuk mendorong produk-produk nasional kita untuk masuk ke mancanegara, Maria. Baik, kita coba sekarang bergeser sedikit, bergeser lagi soal masalah penyusutan surplus dagang Indonesia juga di perekonomian RI ini juga secara keseluruhan ini
tentunya kita lihat datanya semakin menyusut begitu ya. Seperti apa Anda lihat potensinya? Apakah juga akan ada angka yang lebih dalam lagi ke depannya? Karena kita juga tahu bahwa seluruh penerimaan negara dari komoditas, misalnya pemerintah pun juga sudah meluncurkan aturan dari DHE ini, Pak Akbar. Ya, saya rasa semuanya ini tidak lepas daripada dampak global, Maria ya. Yang tadi saya sampaikan, uncertainty ini juga masih mempengaruhi kebijakan nasional dan juga semangat daripada pengusaha nasional. Tetapi tentu ini ada masanya, Maria. Ya, bagaimana kita lihat yang barusan saja, dolar bisa tembus lewat daripada 16.500 bahkan 16.700, tapi begitu pengumuman presiden dan wakil presiden dan juga pernyataan daripada Gubernur BI, tentu ada penguatan yang berubah. Jadi Maria, pengusaha nasional kita so far ini sangat tangguh sebenarnya. Artinya dampak instrumen-instrumen ini tidak akan menggugurkan daripada semangat para pengusaha nasional. Nah, seharusnya kementerian ataupun pemerintah secara keseluruhan menangkap momentum ini, Maria. Ya, artinya disinilah pemerintah perlu hadir, negara harus hadir dalam memberikan suatu stimulan-stimulan regulasi yang akan membangkitkan pengusaha itu untuk bisa melakukan tindakan-tindakan ekonomi yang jauh lebih masif, Maria. Begitu. Oke, baik Pak, sebenarnya seperti apa sih antisipasi yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka begitu ya menuju atau menjaga kesehatan neraca perdagangan sekaligus juga pertumbuhan RI ke depan begitu ya dengan kondisi yang saat ini terjadi nih Pak Akbar? Ya, Maria, rasanya kita tidak bisa menyelesaikan ini secara parsial. Ya, kenaikan suku bunga maupun pelemahan rupiah baik eksternal yang memberikan dampak yang luar biasa, tentu di sini yang sekali lagi saya bilang momentum penguatan national resources. Program hilirisasi harusnya segera dipercepat, segera dilakukan regulasi-regulasi yang masih overlapping sehingga kemudahan-kemudahan investasi di dalam negeri khususnya bagi PMDN, bukan hanya PMA saja, ini harus segera diinventaris oleh pemerintah dan diberikan solusinya. Kalau saya lihat regulasi-regulasi kami, pemerintah, ini masih terjadi overlapping antara kementerian dan juga antara regulasi pusat dan regulasi pemerintah daerah. Nah, kalau ini bisa kita pecahkan, saya kira kenaikannya jauh lebih fantastis daripada intervensi-intervensi daripada pemerintah, khususnya kenaikan suku bunga seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral kita, Maria. Sehingga fundamen ekonomi kita dalam hal ini national resources ini menjadi modal yang paling dasar, modal yang paling kuat untuk bisa mewujudkan kemandirian ekonomi nasional kita, Maria.